kalian ACC di pinjaman online ilegal dengan menggunakan kontak real, sebenarnya kalian dapat jalan. Pintu masuk itu Anda bayar kemudian Anda ambil, maka mereka secara otomatis akan tertutup. Lihat tanggal pertama Anda ACC, Anda pengajuan ke yang keluar berikutnya. Biasanya ada 3 aplikasi di bawahnya. Jika Anda eksekusi, Anda harus cari limit terendah dari aplikasi. Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan menyingkapi bagaimana kalian ketika kalian terjebak dalam pinjaman online ilegal ini menggunakan kontak real. Sebelum kalian melakukan eksekusi ke pinjaman online ilegal, kalian harus mengkondisikan kontak real menjadi kontak fake. Ketika kalian ACC di pinjaman online ilegal dengan menggunakan kontak real, sebenarnya kalian dapat jalan. Kalian lebih mempertahankan gengsi, malu, dan harga diri. Inilah yang membuat kalian terjatuh dan terpuruk, hancur dari segi finansialnya. Rasa malu dan gengsi itu bisa kita siasati. Kalau mereka menyebarkan berita-berita hoax, kita juga bisa menyebarkan berbagai pengumuman ke kontak kita. Tapi kalian harus yakin dan pede dan percaya yang saya omongkan. Kontak dalam HP Anda akan percaya kepada Anda karena ada kedekatan, dan kalau mereka komplain, biarkan saja. Belum tentu kita pinjam ke mereka atau isi dalam kontak kita diberi pinjaman, karena hidup kita bukan tergantung pada omongan orang lain. Hidup kita, kitalah sendiri yang menentukan. Jika Anda terjebak dalam pinjaman online ilegal ini, pertama kita ACC di pinjaman lancar, kemudian kita ACC di pinjaman saja, pinjaman bantuan, pinjaman PUK, dan pundi cepat. Ini merupakan sebuah jalan untuk kita dapat meruntuhkan pinjaman online ilegal ini. Kalau kita malu, percuma kita malu dapat 5 juta. Kita malu, kita dapat puluhan juta dari aplikasi ini. Kesalahan eksekusi pinjam lovers adalah ACC di suatu pinjaman online ilegal ini dan dia diancam untuk menyebar kontak. Dia akan membayar ke pinjaman online ilegal tersebut dan menariknya kembali. Ingat, dalam pinjaman online manapun ada sebuah aplikasi pintu masuk. Ketika pintu masuk itu Anda bayar kemudian Anda ambil, maka mereka secara otomatis akan tertutup dan Anda tidak punya akses lagi. Mana dulu yang harus kita bayar untuk kita selanjutnya bisa lancar untuk meruntuhkan ke bawahnya. Ingat, lihat tanggal pertama Anda ACC, Anda pengajuan ke yang keluar berikutnya. Biasanya ada 3 aplikasi di bawahnya. Jika Anda eksekusi, Anda harus cari limit terendah dari aplikasi ini ya. Kemudian Anda bayar tanggal 20-nya satu aplikasi. Kemudian hari berikutnya eksekusi lagi berikutnya dengan limit terkecil. Ketika Anda dapat 3 aplikasi, Anda bayar hari berikutnya di hari tanggal pinjaman 20 dan seterusnya. Di dalam aplikasi ini pasti punya dua atau 3 produk yang serupa. Kalian harus tahu 2 atau 3 aplikasi ke depan sebagai aplikasi penutupnya. Ada beberapa aplikasi yang harus Anda korbankan untuk supaya pintu masuk itu terbuka terus. Ketika Anda bingung untuk mengeksekusinya, Anda bisa konsultasikan ke admin kami, dan admin kami akan mengarahkan dan membimbing Anda untuk Anda bisa memaksimalkan data Anda di dalam pinjaman online ilegal ini. Ketika data Anda ini jelek, maka produk pinjaman tidak akan keluar. Dan sekali lagi saya ingatkan, sayangilah datamu dan maksimalkan datamu, karena datamu adalah pundi-pundi rupiahmu dan datamu adalah solusi finansialmu. Saya Pablo, thank you for watching. See you next video. Salam Lumer.